Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Kekuatan Rika Akana memang luar biasa di antara orang-orang biasa. Jadi tidak mengherankan kalau dia bisa masuk ke Villa Daisyland. Namun, Andi penasaran dengan apa yang dicari oleh wanita Jepang ini darinya. Saat itu, Rika berdiri tepat di depan mobil BMW Andi. Tanpa mengatakan apa-apa, dia hanya membungkuk dalam-dalam dengan wajah penuh rasa hormat. Andi merasa tidak berdaya. Dia membuka pintu mobil, lalu berjalan menghampiri Rika dan bertanya, "Nona Rika, apa yang kau lakukan di sini?" Rika Akana mengangkat kepalanya dengan ekspresi sedikit gugup. Dia memandang Andi sambil menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, tiba-tiba dia menekuk lututnya dan berlutut di depan Andi sambil memohon, "Tuan Andi, aku mohon, tolong selamatkan pelatihku." Andi bertanya dengan nada geli, "Menyelamatkannya? Semua pembuluh darahnya sudah hancur. Kenapa kau berpikir aku bisa menyelamatkannya?" Rika dengan yakin berkata, "Aku percaya pada penilaianku sendiri. Aku percaya kau pasti bisa menyelamatkan pelatihku. Dia memang bersalah, tetapi kesalahannya tidak sebesar itu." Andi tersenyum dingin. "Tidak sebesar itu. Kau harus tahu bahwa hari ini bukan hanya menghinaku secara pribadi, tetapi dia juga menghina semua anak bangsaku. Bagaimana kau bisa berpikir bahwa kesalahannya tidak sebesar itu?" Rika merasa sangat malu dan berkata, "Kau benar. Aku tahu kalau kata-kata itu sangat tidak pantas, tetapi pelatihku sudah tua, dan kau sekarang ingin membuatnya menjadi orang cacat seumur hidup hanya karena 4 kata itu. Bukankah itu terlalu kejam? Selain itu, orang-orangmu sudah mengukir 4 kata itu di dahinya. Dia sudah mengalami penderitaan dan penghinaan yang tidak manusiawi. Kumohon kau mau mengampuninya." Andi dengan tenang berkata, "Nona Rika, aku akan memberimu sebuah nasihat." Rika tidak mengerti kenapa Andi tiba-tiba ingin memberikan nasihat kepadanya. Jadi dia segera berkata, "Tuan Andi, silakan bicara. Aku akan mendengarkan dengan baik." Andi Rewa berkata, "Dengan sifat sepertimu, lebih baik kau kembali ke Jepang, mencari pria baik untuk menikah, dan mulai mengurus rumah tangga serta membesarkan anak-anak. Jangan lagi mencoba berlatih seni bela diri, apalagi berharap untuk mencapai terobosan dalam seni bela diri." Rika menatap Andi dengan tidak puas dan bertanya, "Tuan Andi, apakah kau meremehkan kekuatanku? Meskipun aku tidak sebanding denganmu, tetapi setidaknya aku sudah memenangkan 2 kejuaraan dunia untuk kompetisi mahasiswa. Itu lebih baik daripada kebanyakan orang, bukan?" Andi tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu memang cukup baik di antara orang-orang seusiamu, tetapi mentalitasmu tidak cocok untuk jalan seni bela diri." Rika Akana mengerutkan keningnya dan berkata, "Tolong beri aku penjelasan, Tuan." Andi berkata, "Pertama-tama, dalam perjalanan seni bela diri, yang harus dibina terlebih dahulu adalah hati, kemudian tubuh, dan setelah itu teknik. Dengan kata lain, keadaan hati lebih penting daripada kekuatan fisik dan jenis seni bela diri apapun." Rika Akana bertanya dengan bingung, "Hatiku? Memangnya ada apa dengan hatiku?" Andi Rewa mendengus dingin. Dia menegur dengan nada tinggi, "Hatimu dipenuhi dengan belas kasihan yang tidak pada tempatnya, dipenuhi dengan ketidakmampuan menerima kekalahan. Tidak ada keluasan hati, tidak ada ketenangan, dan lebih dari itu, tidak ada semangat serigala." Rika Akana terkejut dan bertanya, "Semangat serigala? Apa maksudnya?"
Apa itu semangat serigala? Andi Rewa menjawab, semangat serigala berarti keteguhan dan kegigihan. Kalau salah satu teman serigala ditangkap oleh pemburu, serigala hanya akan mencoba menyelamatkannya, bukan memohon kepada pemburu untuk mengampuninya. Kalau teman serigala terluka, serigala tidak akan menangis di sampingnya. Serigala akan menampakkan taringnya dan membalas dendam untuk temannya. Kalau bisa bertarung, maka dia akan bertarung. Kalau tidak bisa, maka dia akan menunggu waktu yang tepat untuk bertarung lagi. Tetapi, serigala yang sejati tidak akan pernah mengemis dan mengibaskan ekor di depan musuh. Kalau hanya seekor husky, tidak peduli seberapa besar tubuhnya dan seberapa kuat kekuatannya, dia tidak akan pernah menjadi tandingan serigala. Jadi, kau sama sekali bukan seorang petarung yang layak. Rika Akana dengan marah bertanya, "Apa hakmu mengatakan kalau aku tidak layak?" Andi dengan suara dingin menjawab, "Kau tidak layak karena kau membuat 3 kesalahan. Kesalahan pertama, kau kurang memiliki sikap menerima kekalahan dengan lapang dada. Pelatihmu membuat taruhan yang adil denganku, jadi dia harus menerima konsekuensinya, baik menang maupun kalah. Bahkan pelatihmu sendiri bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, tetapi sebagai muridnya, kau tidak bisa menerimanya. Kau malah datang mencariku. Coba pikir, kalau kau sendiri yang kalah taruhan, apakah kau juga akan curang dan menolak untuk menerima kekalahannya?" Wajah Rika Akana menjadi merah padam karena teguran itu, dan untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Andi melanjutkan, "Kesalahan kedua, sebagai seorang petarung, meskipun tubuhmu kuat, namun hatimu sangat lemah. Ini membuktikan bahwa dari dalam dirimu, kau tidak pantas menjadi seorang petarung. Menurutku, seorang petarung adalah seperti serigala yang berani bertarung dan tidak takut mati. Sedangkan kau, meskipun memiliki tubuh dan taring serigala, tetapi di dalamnya kau hanyalah seekor anjing kecil yang menyedihkan." Mendengar ini, air mata Rika Akana segera mengalir deras. Namun Andi tidak berhenti. Kesalahan ketiga, seorang petarung harus seperti seorang prajurit yang siap mati di medan perang. Kepala bisa dipenggal, darah bisa mengalir, tetapi harga diri tidak boleh hilang. Sementara kau datang padaku dengan mengemis dan mengibaskan ekor. Apakah di medan perang kau juga akan berlutut dan memohon ampun kepada musuh? Apakah kau juga akan meminta belas kasihan agar musuh membebaskanmu? Seorang prajurit yang berlutut dan memohon ampun kepada musuh bukanlah seorang prajurit yang layak. Jadi ketika aku mengatakan bahwa kau bukan seorang petarung yang layak, apakah aku mengada-ada? Apa yang kau lakukan sekarang benar-benar mencemarkan nama seorang petarung. Oleh karena itu, aku menyarankanmu untuk berhenti berlatih seni bela diri. Kau tidak pantas, karena kau begitu penuh dengan belas kasihan. Lebih baik kau pulang dan menjadi seorang istri yang baik, ibu yang baik, dan wanita yang baik. Aku yakin kau akan lebih baik dalam peran-peran tersebut daripada menjadi seorang petarung. Dihardik dengan begitu kasar oleh Andi, emosi Rika Akana seketika hancur dan dia menangis terseduh-seduh. Rika Akana dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia menyentuh tanah dengan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Andi, aku memohon maaf kepadamu. Sepanjang sisa hidupku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahan yang ada." Andi melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, utang ini mungkin tidak akan pernah bisa dihitung dengan tuntas. Aku menghargai niat baikmu." Setelah berkata demikian, dia membantu Rika Akana berdiri dan berkata, "Kau masih memiliki 2 pertandingan lagi. Segeralah kembali dan persiapkan dirimu dengan baik. Sebagai pelatih Ramlah, aku sangat menantikan pertarungan antara kau dan Ramlah di final. Jadi, di semifinal berikutnya, kau harus memberikan yang terbaik. Hanya dengan berhasil masuk final lah, baru kau bisa bertemu dengan Ramlah di sana."
Rika Akana dengan tekad berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan segala upaya untuk bertemu Ramlah di final." Andi mengangguk puas. "Baiklah, kalau begitu sampai jumpa di final." Setelah mengatakan itu, Andi berbalik dan kembali ke mobil BMW-nya lalu mengemudi menuju Villa Desiland. Rika Akana berdiri di sana. Dia menatap ke arah mobil Andi yang menjauh. Bahkan setelah mobil itu menghilang dari pandangannya, dia masih tetap berdiri di tempat sekitar 10 menit. Pada saat ini di dalam hatinya tiba-tiba muncul rasa kagum yang mendalam terhadap Andi. Ternyata pria seperti Andi inilah yang merupakan seorang master seni bela diri sejati. Di dalam hatinya, dia membandingkan dua orang tersebut. Dibandingkan dengan pelatihnya yang meskipun memiliki keteguhan hati yang cukup kuat, namun kekuatan dan kepribadiannya kalah jauh dibandingkan dengan Andi. Terutama sifat angkuh dan kepercayaan dirinya yang buta, yang membuatnya merasa dirinya sudah menjadi ahli yang terbaik dan dengan berani menantang Andi. Dari sini bisa dilihat bahwa mentalitas pelatihnya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Andi. Kekuatan Andi luar biasa, tetapi sebelum benar-benar bertindak, sama sekali tidak terlihat adanya kesombongan atau keangkuhan dalam diri Andi. Secara objektif, pelatihnya lah yang terus mengulang-ulang kata-kata seorang pengecut dari Asia, seperti badut yang melompat-lompat. Dan kata-kata Andi sama sekali tidak salah. Pelatihnya memang mengalami nasib buruk itu karena dia layak mendapatkannya. Pada saat ini, rasa kagum dan hormatnya terhadap Andi meledak seperti bom nuklir, menghasilkan pengaruh yang sangat kuat di dalam hatinya, sampai-sampai bayangan Andi memenuhi pikirannya dan tidak bisa dihilangkan. Di telinganya terus terngiang-ngiang teguran keras Andi yang baginya adalah pencerahan yang mendalam. Nobu Asahi yang menunggu di luar gerbang Villa Desiland akhirnya melihat Rika Akana yang tampak kehilangan semangat. Secara perlahan berjalan mendekat. Dia segera keluar dari mobil dan bertanya, "Nona Rika, apakah kau bertemu dengan Andi?" Rika Akana mengangguk dengan lemah. Suaranya nyaris tidak terdengar saat dia berkata, "Iya, aku bertemu dengannya." Nobu Asahi kemudian dengan cemas bertanya, "Apakah dia setuju untuk menyembuhkan Tuan Yamamoto?" Rika Akana menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku salah paham, aku terlalu berharap. Aku seharusnya tidak mengorbankan jiwa seorang petarung hanya untuk meminta Tuan Andi menyelamatkan pelatihku. Seorang petarung sejati harus memiliki keberanian untuk menghadapi nasibnya sendiri. Dan karena aku ingin menjadi seorang petarung yang layak, aku juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi nasib orang lain." Malam ini, Rika Akana tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia terus memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh Andi kepadanya. Entah bagaimana, semakin banyak dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dirinya tidak boleh menyerah pada jalan seni bela diri. Bahkan, dia harus berusaha 2 kali lebih keras dan berlatih dengan sepenuh hati agar Andi bisa melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Mungkin Andi tidak akan pernah mau menerimanya sebagai murid, tetapi dia harus membuktikan melalui tindakan nyata bahwa dia akan menjadi seorang ahli seni bela diri yang layak. Di sisi lain, Nobu Asahi yang selalu ingin mengejar Rika Akana juga tidak bisa tidur. Dia tidak sabar untuk bisa memenangkan hati Rika Akana, sambil juga menantikan serangan iklan besar-besaran untuk proyek Puyer Yulanta di Indonesia. Karena Puyer Yulanta adalah sponsor utama untuk tahap akhir pertandingan, maka saat ini adalah waktu yang sangat baik untuk promosi besar-besaran produk tersebut. Selain itu,
yang tidak diduga oleh Nobu Asahi adalah bahwa peserta dari Indonesia yaitu Ramlah ternyata menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Bagi Nobu Asahi yang ingin membuka pasar di sini, sangat penting bagi seorang peserta Indonesia untuk berhasil dalam kompetisi ini. Semakin baik hasil yang dicapai oleh peserta dari Indonesia, semakin besar perhatian yang akan diberikan oleh penonton Indonesia terhadap pertandingan ini. Idealnya, peserta dari Indonesia seharusnya memenangkan kompetisi ini. Karena dengan begitu, pengaruh kompetisi ini di Indonesia akan menjadi sangat besar. Dengan cara itu, Puyer Yulanta bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih popularitas besar di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya, dia tidak berani berharap peserta dari Indonesia bisa menjadi juara, karena tidak ada peserta Indonesia yang termasuk dalam 5 unggulan teratas. Tetapi sekarang, tampaknya Ramlah memiliki peluang besar untuk memenangkan kompetisi ini, yang merupakan hasil yang sangat tidak terduga baginya. Sebenarnya, Nobu Asahi tidak berharap Rika Akana menang. Pertama, kalau seorang peserta dari Jepang menang, sementara sponsor utamanya adalah perusahaan Jepang, itu bisa memicu beberapa tingkat resistensi dari penonton Indonesia. Kedua, Nobu Asahi ingin menikahi Rika Akana setelah dia lulus dari universitas. Kalau Rika memenangkan kompetisi ini, Rika pasti akan bersiap-siap untuk Olimpiade. Dan kalau Rika memenangkan Olimpiade berikutnya, dia pasti akan mempersiapkan Olimpiade berikutnya lagi. Dengan demikian, pernikahan pasti akan menjadi hal yang tidak begitu penting bagi Rika Akana. Jadi, kalau Rika Akana kalah dalam kompetisi ini, lalu menyerah pada seni bela diri dan Olimpiade, dan dengan rela menikah dengannya, serta menjadi istri yang baik dan ibu yang baik, maka itu adalah hasil terbaik bagi dirinya. Kalau Ramlah bisa menang dalam kompetisi ini, maka akan memicu kebanggaan dan perhatian besar dari seluruh Indonesia. Dengan begitu, Puyer Yulanta pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk sukses besar di Indonesia. Dengan demikian, setiap tahun, itu bisa membawa keuntungan ratusan miliar untuk farmasi Asahi dan memungkinkan perusahaan untuk pulih dengan cepat dan mencapai puncak baru. Itulah hasil yang paling diinginkan oleh Nobu Asahi. Keesokan harinya, Mary memulai syuting iklan untuk Puyer Biotech di sebuah studio di Makassar. Saat syuting iklan, Andi datang ke studio untuk menengok. Sebenarnya pada awalnya dia tidak ingin datang sama sekali. Namun istrinya Najwa sangat ingin melihat proses syuting iklan Mary secara langsung dan terus saja memintanya untuk membawanya ke sana. Akhirnya Andi pun datang ke lokasi syuting. Meskipun Mary agak tidak puas dengan Andi yang membawa istrinya untuk menengok, namun tetap saja kehadiran Andi di lokasi syuting membuatnya merasa sangat senang. Proses syuting iklan relatif sederhana dan setelah seharian melakukan pengambilan gambar, sebagian besar pekerjaan syuting sudah selesai. Karena Najwa masih harus bekerja, dia tidak bisa terus berada di lokasi syuting sepanjang hari. Jadi setelah setengah hari, dia kembali ke studionya meninggalkan Andi dan Liam di lokasi. Setelah syuting iklan selesai, staf dari perusahaan iklan langsung membawa materi tersebut untuk diproses lebih lanjut. Sementara Andi dan Liam mengadakan jamuan makan di Hotel JX Marion untuk menjamu Mary dan Sabrina. Sebagai salah satu bintang top di dalam negeri, jadwal Mary sangat padat. Pada tahun baru Imlek tahun ini, dia diundang untuk tampil di gala festival musim semi dan memiliki satu penampilan solo, sehingga dia harus segera kembali ke Jakarta
untuk mengikuti latihan resmi pertama. Bisa tampil di gala festival musim semi adalah impian bagi banyak selebriti top di Indonesia. Karena popularitas gala festival ini sangat tinggi, banyak bintang besar rela mengorbankan harga diri mereka untuk mendapatkan kesempatan tampil. Bahkan kalaupun hanya sebagai peran kecil dalam sketsa komedi, beberapa penyanyi juga bersedia berbagi satu lagu dengan beberapa orang lainnya hanya agar bisa tampil di gala festival. Acara gala festival musim semi begitu populer. Dalam acara ini, hanya sedikit penyanyi yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menyanyikan satu lagu sendiri, dan mereka yang mendapatkan kesempatan tersebut biasanya adalah superstar. Beberapa tahun lalu, seorang diva pop yang kembali ke dunia hiburan berhasil menarik perhatian seluruh negeri dengan menyanyikan sebuah lagu legendaris dalam penampilan solo di gala festival. Setelah penampilan itu, diva pop tersebut langsung membuatnya kembali menjadi sorotan dan menghasilkan banyak uang. Hal ini cukup menunjukkan betapa besarnya pengaruh gala festival musim semi. Mary sebagai seorang bintang film dan televisi yang lebih dikenal karena aktingnya, mendapatkan kesempatan untuk menyanyikan lagu solo di gala festival musim semi. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat tinggi, dan penggemar di seluruh negeri sangat menantikan penampilannya kali ini. Namun, di dalam hatinya, Mary sebenarnya merasa enggan untuk meninggalkan Makassar begitu cepat. Dia akhirnya bertemu dengan Andi, yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Jadi, tentu saja dia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Andi. Namun, karena gala festival musim semi adalah acara yang sangat penting, Mary pun tidak berani meremehkannya, sehingga dia memutuskan untuk terbang kembali ke Jakarta besok pagi dan fokus untuk persiapan gala festival musim semi. Di meja pada saat makan malam, Mary sekali lagi bertanya kepada Andi, "Andi, besok aku akan pergi dan tidak bisa tinggal lebih lama untuk menemanimu. Apakah kau benar-benar akan datang ke Jakarta minggu depan untuk menemuiku dan ayahku?" Andi mengangguk dan dengan serius berjanji, "Iya, setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, aku pasti akan datang minggu depan." Mary tersenyum bahagia dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggumu di Jakarta." Andi tersenyum, "Kalau begitu, kita akan bertemu di Jakarta." Mary tersenyum, "Andi, apakah besok kau bisa datang ke bandara untuk mengantarku?" Andi mengangguk, "Tentu saja." Mary berkata dengan gembira, "Baiklah, kita sudah sepakat." Kebetulan, pertandingan semifinal kejuaraan internasional seni bela diri akan dimulai besok. Ramlah akan bertanding melawan seorang peserta dari Australia, sedangkan Rika Akana akan melawan seorang peserta dari Amerika Serikat. Kalau Ramlah menang, dia akan bertemu dengan pemenang pertandingan lainnya di final untuk memperebutkan gelar juara. Andi sangat percaya pada kemampuan Ramlah dan yakin kalau Ramlah pasti akan menjadi juara. Namun, Andi juga berharap Rika Akana bisa memenangkan pertandingan melawan peserta dari Amerika Serikat besok dan kemudian bertarung melawan Ramlah di final untuk memperebutkan gelar juara. Sebenarnya, kompetisi ini tidak adil bagi Rika Akana. Awalnya, dia pasti bisa memenangkan gelar juara dalam kompetisi ini. Tetapi karena Andi menggunakan energi spiritual dan obat mujarab untuk meningkatkan kemampuan fisik Ramlah secara drastis sehingga membuatnya mengalami transformasi besar, maka hal ini membuat Andi seolah-olah merebut medali emas dari tangan Rika Akana. Karena Andi memiliki kesan yang baik terhadap Rika Akana, dia berharap gadis Jepang ini bisa mendapatkan medali perak. Bagaimanapun, Rika Akana sangat berdedikasi terhadap seni bela diri dan berlatih dengan tekun sejak usia dini.
Meskipun Rika tidak bisa memenangkan gelar juara, setidaknya dia layak mendapatkan gelar juara kedua. Keesokan harinya, pesawat Mary dijadwalkan lepas landas pada pukul 8.30 pagi. Sementara itu, semifinal kejuaraan seni bela diri dimulai pukul 10 pagi. Oleh karena itu, Andi berencana untuk mengantar Mary terlebih dahulu, kemudian pergi ke stadion untuk menyaksikan pertandingan ramlah. Pagi-pagi sekali, Andi menemui ayah mertuanya Ridwan dan berkata, "Ayah, apakah ayah akan menggunakan mobil pagi ini? Kalau tidak, bolehkah aku meminjamnya? Aku ada urusan pagi ini." Ridwan tersenyum dan berkata, "Pagi ini, aku akan mewakili Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita untuk memberikan kuliah tentang identifikasi barang antik di Akademi Lansia." Sambil berkata demikian, Ridwan memberikan Andi sebuah pandangan yang maknanya adalah, "Kau tahu apa maksudnya?" Andi langsung memahami maksud Ridwan. Pasti saat acara terakhir di Akademi Lansia bersama Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, ayah mertuanya bertemu dengan Mariska Wibisono. Kebetulan ibu mertuanya tidak mencurigai apapun. Jadi Ridwan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak berinteraksi dengan Mariska. Pergi ke Akademi Lansia untuk memberikan kuliah tidak perlu dikatakan lagi. Andi sudah bisa menebak kalau Ridwan pasti melakukan ini demi Mariska Wibisono. Pada saat ini, Carla kebetulan turun dari lantai atas. Setelah mendengar pembicaraan mereka, dia mencibir. Apa gunanya setiap hari hanya berkumpul dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Ridwan dengan kesal menjawab, "Kau tidak tahu apa-apa. Sekarang aku adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Ketua Amir sudah mengatakan bahwa pada pertemuan berikutnya, dia akan merekomendasikan aku sebagai wakil ketua. Pada saat itu, aku, Ridwan, akan menjadi sosok yang terkenal di kalangan barang antik di Makassar." Carla mendengus. "Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Mendapatkan uang, itulah yang paling penting. Sebelum kau bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, kau masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari menjual barang antik. Tapi sejak bergabung dengan asosiasi itu, aku belum pernah mendengar kau mendapatkan uang dari menjual barang antik lagi. Apa kau sembunyi-sembunyi menyimpan uang untuk dirimu sendiri?" Ridwan dengan marah menjawab, "Carla, jangan lupa, kita sekarang berada dalam status pisah ranjang. Dan setelah kau kehilangan semua uang terakhir kali, kita sudah sepakat bahwa mulai sekarang, akulah yang akan mengelola uang rumah tangga kita. Jadi, kau sama sekali tidak berhak mencampuri urusanku." Carla dengan gigi terkatup menjawab, "Wah, ternyata kau berani ya. Kau benar-benar berpikir bahwa dengan kita pisah ranjang, aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Apakah kau percaya kalau aku bisa berhenti melakukan apapun hari ini dan langsung pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kalian, lalu membuat keributan besar di depan semua orang? Aku ingin lihat, apakah kau masih punya muka untuk terus tinggal di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan itu?" Setelah berkata begitu, Carla yang merasa belum puas, dia pun melanjutkan, "Sekali saja tidak cukup. Aku akan memberimu paket bulanan. Sebulan penuh, aku akan datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kalian 2 atau 3 kali seminggu. Aku akan memastikan kau puas." Ridwan langsung ketakutan. Dia tahu temperamen Carla. Kalau Carla sudah mengatakan begitu, maka Carla pasti akan melakukannya. Sekarang, akhirnya Ridwan bisa mendapatkan status tertentu di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Dengan nama besar asosiasi tersebut, dia bisa lebih sering berinteraksi dengan Mariska Wibisono. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Carla datang dan menghancurkan semua itu? Bagi Ridwan, Carla memang wanita kasar. Sekarang Carla kehilangan 2 giginya.
Jadi wajah Carla semakin terlihat memalukan. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Carla datang ke asosiasi kaligrafi dan lukisan dan mempermalukannya. Yang lebih penting lagi, kalau Carla mulai memperhatikan asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan kemudian menemukan kalau Mariska Wibisono sudah kembali ke Indonesia, dan bahwa dia sering berinteraksi dengan Mariska Wibisono, Carla pasti akan mengobrak-abrik asosiasi kaligrafi dan lukisan serta Akademi Lansia hingga semuanya berantakan. Ridwan dengan cepat mengalah dan berkata kepada Carla, "Kau ini, tidak bisakah kau menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih tenang daripada selalu ribut?" Carla dengan dingin menjawab, "Kau sendiri yang bilang kalau aku tidak punya hak untuk mengurus urusan rumah tangga ini. Kalau begitu, kalau aku tidak membuat keributan, bagaimana aku bisa mempertahankan posisiku di rumah ini?" Ridwan segera menyerah dan berkata, "Itu salahku. Sekarang kau punya hak untuk mengurus. Apakah itu cukup baik untukmu?" Carla dengan bangga berkata, "Karena kau sudah bilang aku punya hak untuk mengurus, sekarang aku ingin menggunakan hak dan wewenangku. Ridwan, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang kau punya sekarang? Apakah diam-diam kau menghasilkan uang dari menjual barang antik tanpa memberitahuku?" Ridwan dengan wajah putus asa menjawab, "Aku tidak menghasilkan uang sama sekali. Sejujurnya, aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Asosiasi kaligrafi dan lukisan itu tidak menghasilkan banyak uang. Sebelumnya, saat aku menjual barang antik, aku masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Tetapi sekarang, tidak ada peluang seperti itu lagi. Belakangan ini, aku membeli beberapa lukisan dan kaligrafi murah, tetapi semuanya salah beli. Ternyata, semuanya hanya kerajinan tangan yang harganya tidak lebih dari 100.000. Setelah itu, Ridwan menghela nafas panjang dan berkata dengan penyesalan, "Si Joni itu, aku tidak tahu kemana dia pergi. Dulu, dia selalu bisa membantu menjual barang-barangku dengan harga bagus. Tetapi sekarang, aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Seolah-olah dia menghilang dari muka bumi." Ketika Andi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, Joni selalu berusaha menyenangkan Andi dengan membayar mahal untuk beberapa barang yang sebenarnya tidak berharga yang dibelinya dari Ridwan. Uang itu jelas-jelas merugikan Joni. Jadi sudah pasti Joni akan berusaha keras untuk menghindari Ridwan. Sekarang Ridwan ingin menemukannya, tetapi itu pasti akan sulit, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Carla tidak percaya dengan kata-kata Ridwan dan berkata dengan dingin, "Ayo, buka semua aplikasi perbankan yang ada di ponselmu. Biar aku lihat saldonya." Ridwan dengan marah berkata, "Kenapa kau memeriksa keuanganku? Saat kau kehilangan semua uang keluarga kita dulu, aku meminta untuk melihat saldomu tetapi kau menolak. Sekarang, kenapa kau memintaku untuk menunjukkan saldoku?" Carla dengan marah menjawab, "Baiklah, kau tidak mau menunjukkannya bukan? Kalau begitu, aku akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan kalian dengan tongkatku dan membuat keributan. Kalau aku sudah mengatakan sesuatu, pasti akan aku lakukan." Ridwan merasa takut dan buru-buru berkata, "Baiklah, baiklah, aku akan tunjukkan sekarang." Setelah itu dia membuka semua aplikasi perbankannya satu persatu dan memperlihatkannya kepada Carla. Setelah Carla melihat saldo-saldo itu, raut wajahnya langsung menunjukkan kekecewaan. "Ridwan, bagaimana caramu hidup? Total saldo di rekening bankmu hanya sekitar 200.000. Kau seorang pria berusia 50 tahun lebih, tetapi kau hidup miskin seperti ini. Apakah kau tidak malu?" Wajah Ridwan berubah menjadi merah padam dan dengan marah dia berkata, "Kau masih punya nyali untuk bicara. Semua tabungan seumur hidupku habis karena kau. Kalau tidak, mana mungkin aku jadi miskin seperti ini?" Ekspresi Carla sedikit terganggu, tetapi dengan cepat dia kembali
bersikap keras dan berkata, "Keluar dan mencari uang itu kewajiban pria. Kalau uang di rumah sudah habis, kau seharusnya keluar dan mencari cara untuk menghasilkan uang, bukannya menghabiskan waktu di asosiasi kaligrafi dan lukisan yang tidak berguna itu. Bukannya lebih baik mencari pekerjaan di restoran dan menjadi pelayan? Setidaknya kau bisa mendapatkan uang." Ridwan merasa sangat marah dan berkata, "Carla, bagaimanapun juga, aku ini Direktur Eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di Makassar. Kau ingin aku seorang Direktur Eksekutif jadi pelayan?" Carla berteriak marah. "Direktur Eksekutif yang tidak menghasilkan uang tidak lebih baik dari sampah. Kuberitahu kau, begitu kakiku sembuh dan gigi-gigiku sudah diperbaiki, aku akan keluar setiap hari untuk berkumpul dengan teman-temanku, bermain kartu, melakukan perawatan wajah, makan-makan, dan karaokean. Semua itu butuh uang. Jadi kau harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang. Kalau tidak, aku tidak punya uang untuk bersenang-senang. Aku akan mengganggumu setiap hari." Ridwan sangat marah hingga matanya memerah. "Kau..." Menghadapi sikap Carla yang begitu kasar, Ridwan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa seperti seorang cendekiawan yang berhadapan dengan seorang prajurit. Sulit untuk berdebat meskipun dia punya argumen yang kuat. Pada saat ini, Andi Rewa angkat bicara. "Sudahlah, sudah cukup. Jangan bertengkar pagi-pagi begini." Begitu Carla mendengar Andi berbicara, dia langsung menjadi tenang. Kalau dulu, saat dia sedang memarahi Ridwan dan Andi berani ikut campur, Carla pasti akan memarahi Andi sampai habis-habisan. Namun sekarang situasinya berbeda. Keadaan sudah berubah. Keluarganya sekarang tidak punya uang, dan rumah besar ini juga didapatkan berkat Andi. Jadi, posisi Andi dalam keluarga ini justru yang paling kuat. Agar tidak diusir oleh Andi, dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Andi dan tidak membuatnya marah. Oleh karena itu, dia pun melotot marah kepada Ridwan dan berkata, "Kalau bukan karena menantuku yang baik, hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tapi demi menantuku, aku akan memaafkanmu kali ini." Setelah itu, Carla tersenyum dan berkata kepada Andi, "Menantuku yang baik, apakah pagi ini kau ingin ibu memasakkan sesuatu untukmu?" Andi dengan heran bertanya, "Apakah ibu bisa memasak?" Carla segera menjawab, "Tentu saja bisa. Sebelum kau masuk ke keluarga kami, aku yang selalu memasak di rumah ini. Bagaimana kalau aku buatkan mie tomat andalanku? Sebentar lagi, aku akan pergi ke kebun kita untuk memetik tomat segar." Ketika terakhir kali Andi membuat kebun di rumah, dia juga memasang kaca ganda dan mengubahnya menjadi sebuah rumah kaca. Selain itu, dia juga memasang sistem pemanas di dalamnya, sehingga meskipun sekarang musim hujan, namun kebun itu tetap hangat seperti musim panas. Hasilnya pun jauh lebih baik daripada rumah kaca sayuran biasa. Banyak buah dan sayuran yang tumbuh dengan sangat baik. Andi sudah menikah dengan Najwa selama hampir 4 tahun, tetapi dia belum pernah sekalipun makan masakan ibu mertuanya. Melihat ibu mertuanya secara sukarela menawarkan untuk membuat mie tomat, dia pun merasa senang dan berkata, "Kalau ibu mau masak, aku tidak akan ikut campur. Aku harus keluar pagi ini. Kalau terlambat, mungkin waktunya tidak akan cukup." Carla tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir, ibu akan segera memasak. Maksimal dalam 20 menit semuanya sudah akan selesai." Setelah itu, dia langsung berlari keluar dan pergi ke kebun untuk memetik tomat. Setelah memetik tomat, Carla buru-buru masuk ke dapur dan mulai memasak. Najwa yang sudah selesai bersiap-siap turun ke bawah dan menemukan ibunya sedang memasak di dapur. Dia terkejut dan terbelalak tidak percaya.
Sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak melihat ibunya masuk ke dapur, dan ini adalah pertama kalinya ibunya masuk ke dalam dapur sejak dia menikah dengan Andi. Lalu dia bertanya dengan pelan kepada Andi, "Kenapa dengan ibu? Kenapa dia pergi ke dapur untuk memasak?" Andi tersenyum dan menjawab, "Ibu ingin aku mencicipi masakannya. Katanya dia mau membuat mie dengan saus tomat." Najwa terkejut dan berkata, "Ya ampun, ibuku ternyata mau memasak dengan sukarela. Ini benar-benar seperti matahari terbit dari barat. Sepertinya dia sudah sadar dan berubah sekarang." Namun yang ada di pikiran Andi saat ini bukanlah tentang kesadaran dan perubahan, melainkan pepatah lama yang berbunyi, kalau seseorang tiba-tiba menjadi sangat baik, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat atau meminta bantuan. Karena itu, Andi menduga kalau ibu mertuanya Carla pasti punya permintaan. Kalau tidak, dengan sifatnya, tidak mungkin Carla mau memasak dengan sukarela. Benar saja, saat mereka duduk di meja makan sambil menyajikan mie untuk Andi, Carla dengan senyum lebar berkata, "Menantu yang baik, ada satu hal yang ingin ku minta. Aku tidak tahu apakah kau bisa menyetujuinya atau tidak." Andi menjawab, "Ibu, silakan katakan saja apa yang ibu butuhkan. Selama itu dalam kemampuanku dan masuk akal, aku tidak akan menolak." Carla segera tersenyum ramah dan berkata, "Menantu yang baik, begini, akhir-akhir ini aku merasa seluruh diriku tampak lebih tua dari sebelumnya. Bukan hanya lebih banyak kerutan yang muncul di wajahku, tetapi garis-garis halus di sudut mataku juga semakin terlihat. Waktu benar-benar tidak menyayangi siapapun." Setelah mengatakan ini, dia tersenyum sambil memandang Andi dan melanjutkan, "Belakangan ini, aku mendengar bahwa ada produk kosmetik anti penuaan yang dibuat dari kaviar kelas atas di luar negeri. Katanya produk ini punya efek anti penuaan yang luar biasa. Banyak selebriti terkenal yang menggunakannya untuk mencegah penuaan. Aku ingin meminta tolong padamu untuk membelikan satu set untukku." Mendengar ini, Najwa langsung terkejut dan berkata, "Ibu, kosmetik yang ibu bicarakan itu harganya lebih dari 1 juta per setnya. Dengan kondisi keuangan kita, bagaimana ibu bisa meminta Andi membelikan kosmetik semahal itu? Bukankah kosmetik yang kubelikan sebelumnya masih belum habis?" Carla langsung berkata, "Jangan sebut-sebut produk kecantikan yang kau belikan itu. Aku curiga kerutan di wajahku muncul karena menggunakan produk itu." Najwa merasa jengkel dan berkata, "Ibu, produk yang kubelikan untuk ibu itu sudah cukup bagus. Aku sendiri saja tidak tega memakainya. Lihat saja di kamar mandi kita. Aku hanya pakai produk lokal dan merek impor biasa. Kosmetik yang kubelikan itu tergolong produk mewah. Aku sendiri sama sekali tidak berani menggunakannya." Carla mendengus, "Kau masih muda. Anak muda tidak perlu pakai apa-apapun, tidak masalah. Tapi aku ini sudah tua. Kalau aku tidak merawat diri, aku akan berubah jadi wanita tua berwajah kusam. Lihat saja ayahmu, dia sudah mulai tidak menyukaiku dan sekarang kami hidup terpisah. Dia bahkan terus-terusan bilang mau bercerai. Kalau aku tidak mulai menjaga diri, nanti kalau ayahmu meninggalkanku, siapa lagi yang mau padaku?" Najwa langsung terdiam. Dia merasa marah dan merasa tidak ada gunanya berdebat dengan ibunya. Jadi dia berkata pada Andi, "Jangan dengarkan ibuku. Apapun yang terjadi, jangan belikan kosmetik itu untuknya." Carla langsung menangis terseduh-seduh dengan penuh rasa tersinggung. "Ayahmu tidak memperlakukanku dengan baik. Nenekmu dan keluarga Tama yang lainnya lebih parah lagi. Tapi aku tidak pernah bermimpi bahkan putri kandungku sendiri juga tidak memperlakukanku dengan baik." Najwa spontan berkata, "Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Tidak membelikan kosmetik yang harganya lebih dari 1 juta itu.
berarti tidak memperlakukan ibu dengan baik. Di mana ada logika seperti itu? Carla menangis terseduh-seduh. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tampak lebih muda dan tidak menua begitu cepat. Hidupku sudah cukup menyedihkan. Aku tidak bisa membiarkan diriku berubah menjadi wanita tua, berwajah kusam. Saat ini, Andi menepuk tangan Najwa dan berkata dengan tenang, "Sudahlah sayang, jangan marah. Apa yang dikatakan ibu ada benarnya. Keinginan untuk tampil cantik itu manusiawi, dan ibu tentu juga punya kebutuhan itu." Carla mengangguk berulang kali sambil memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji. "Menantuku memang yang terbaik. Dia paling mengerti aku." Andi kemudian melanjutkan, "Kebetulan aku punya teman yang berbisnis impor kosmetik. Nanti aku akan mencoba tanyakan padanya. Dia juga ingin aku membantu melihat feng shui untuk toko barunya. Saat itu, aku akan meminta dia untuk memberikan 2 set kosmetik sebagai gantinya untuk layanan feng shui itu." Begitu mendengar hal ini, Carla menjadi sangat gembira dan berkata, "Benarkah? Wah, menantu yang baik. Kau memang menantu terbaik. Ibu benar-benar tidak menyangka. Setelah melalui banyak kesulitan, ternyata menantu pria adalah yang paling bisa diandalkan. Yang lainnya seperti ibu mertua, kakak ipar, suami, bahkan anak perempuan sendiri, semuanya tidak bisa diandalkan di saat-saat kritis." Sebenarnya, Carla tidak ingin menjadi penjilat Andi, namun situasinya sekarang sangat canggung. Tanpa kendali atas keuangan keluarga, Carla hampir tidak punya uang sama sekali, dan rumah mewah di Villa Desilen ini pun masih atas nama Andi. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Yang lebih penting lagi adalah, sejak dia dijebak oleh Novia dan kehilangan banyak uang, Carla tahu bahwa situasinya di keluarga sekarang sangat rendah. Bahkan Ridwan, yang biasanya bisa dia perintah sesuka hatinya, sekarang berani melawan dan bahkan memukulnya. Dalam situasi seperti ini, Carla benar-benar tidak punya alasan untuk bersikap sombong. Oleh karena itu, Carla tahu bahwa sekarang dia hanya bisa bersikap rendah hati dan dia harus berusaha keras untuk menyenangkan hati Andi. Kalau tidak, kalau suatu hari nanti Andi marah dan mengusirnya, maka dia akan benar-benar tamat. Terlebih lagi, Andi masih bersedia membantunya mencari tahu tentang kosmetik mahal itu. Jadi, dia pun segera mulai memuji Andi. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.